Selamat siang semuanya, kembali lagi bersama saya Helena Amanda Margaret Simangunsong dari program studi D3 Sistem Informasi Akuntansi Telkom University. Saat ini saya akan membahas tentang 6 poin mengenai time value of money. Pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi time value of money. Kedua, tentang di mana konsep time value of money digunakan. Ketiga, tentang mengapa sebuah perusahaan perlu menggunakan time value of money. Keempat, tentang kapan time value of money digunakan. Kelima, tentang siapa pelaksana dari penerapan konsep time value of money. Dan yang terakhir adalah bagaimana perhitungan dalam time value of money. Menurut ilmu ekonomi, time value of money atau nilai uang atas waktu adalah konsep bahwa nilai uang sekarang lebih berharga daripada nilai uang di masa yang akan datang. Hal tersebut terjadi karena adanya faktor inflasi atau kenaikan biaya dan berkurangnya nilai dari sebuah mata uang. Contoh sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari adalah saat ini uang 20.000 dapat digunakan untuk membeli makanan dan minuman. 10 tahun yang akan datang, uang 20.000 hanya dapat membeli makanan saja atau minuman saja, dan bahkan mungkin tidak dapat untuk membeli keduanya. Di mana konsep ini digunakan? Konsep time value of money banyak digunakan atau diterapkan di dalam manajemen keuangan perusahaan dan juga konsep perencanaan keuangan. Mengapa sebuah perusahaan perlu menggunakan time value of money? Alasannya karena ada banyak sekali manfaat yang didapat bagi keuangan perusahaan. Contohnya, jika sebuah perusahaan ingin memiliki investasi, melalui time value of money dapat diketahui apakah investasi yang dilakukan pada perusahaan tersebut memberikan keuntungan atau tidak bagi perkembangan keuangan di perusahaan. Time value of money juga memberikan jalan keluar atau solusi untuk menghitung anggaran keuangan di sebuah perusahaan. Kapan time value of money digunakan? Time value of money biasanya digunakan ketika pengambilan keputusan jangka panjang dengan penilaian waktu dari uang. Contohnya, ketika suatu perusahaan ingin memperkirakan nilai dari suatu proyek atau aset yang dibeli berdasarkan perkiraan pendapatan dari proyek atau aset tersebut selama periode tertentu. Atau juga ketika perusahaan ingin memutuskan proyek mana yang akan dipilih untuk dikerjakan berdasarkan perkiraan pendapatan di masa yang akan datang atau capital budgeting. Siapa pelaksana dari penerapan konsep time value of money? Pelaksana dari penerapan konsep time value of money adalah manajer keuangan atau investor perusahaan tersebut. Melalui konsep time value of money, investor perusahaan dapat melakukan perkiraan atas keuangan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga perusahaan dapat menjalankan bisnis yang menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Selain itu, manajer keuangan juga dapat mengambil keputusan dalam menentukan dana pinjaman yang akan dipilih. Bagaimana perhitungan dalam konsep time value of money? Ada dua perhitungan dalam time value of money. Pertama, nilai sekarang atau present value. Contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Amanda ditawari sebuah proposal usaha yang mengharuskan investasi awal sebesar 100 juta. Diprediksi bahwa 5 tahun yang akan datang, nilai nominalnya akan bertambah menjadi 161 juta. Apakah 161 juta di 5 tahun yang akan datang memiliki nilai yang lebih besar dari uang 100 juta di saat ini? Dinyatakan juga dalam soal bahwa tingkat pengembalian yang diharapkan adalah 15%. Nah, berikut cara perhitungannya. Present value sama dengan future value per 1 tambah R pangkat T, yang dimana X adalah nilai prediksi, R adalah faktor diskonto, dan T adalah waktu. Jadi, present value sama dengan 161 per 1 tambah 0,15 pangkat 5 sama dengan 161 per 1,15 pangkat 5 sama dengan 80,1. Nah, dari prediksi proposal yang katanya memberikan keuntungan dari 100 juta, kemudian di 5 tahun yang akan datang menjadi 161 juta, nyatanya nilai waktu yang akan datang yang besarnya 161 juta itu hanya setara 80,1 juta uang. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa proposal yang ditawari kepada Amanda itu sebaiknya ditolak, meskipun memang di proposal ada prediksi keuntungan dari 100 juta menjadi 161 juta. Oke, kita lanjutkan lagi.
Jadi nilai 15% dari keuntungan yang diharapkan Amanda itu sebenarnya berapa sih nominalnya di 5 tahun yang akan datang? Nah, kita bisa mencarinya dengan rumus yang kedua, yaitu nilai masa mendatang atau future value. Berikut rumus dari future value. Future value sama dengan A kali 1 tambah R pangkat T, yang dimana A adalah investasi awal, R adalah persentase yang diharapkan, T adalah tahun investasi. Jadi future value sama dengan 100 dikali 1 tambah 0,15 pangkat 5 sama dengan 100 dikali 2,01 sama dengan 201 juta. Jadi sebenarnya nilai yang diharapkan Amanda sekurang-kurangnya adalah 201 juta. Nah, kalau misalnya di proposal dinyatakan bahwa nominalnya bertambah menjadi 251 juta, apakah akan diterima? Tentu saja akan diterima, karena itu menunjukkan adanya margin keuntungan. Tapi kalau seandainya di bawah 201 juta, lebih baik ditolak. Demikian video dari saya, semoga dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat siang.